Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA untuk kelas 9. Kita masih akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Setelah kemarin kalian membahas tentang alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan, ya. Sekarang kita akan bahas tentang pembelahan sel, ya. Pembelahan sel. Sebelum ke pembelahan sel, kita harus tahu dulu ada berapa jenis pembelahan, ya. Oke, silakan bukunya anak-anak buka, ya. Ada di halaman 4, itu membahas tentang pembelahan, jenis-jenis dari pembelahan. Kita bahas satu persatu. Pembelahan yang pertama yaitu pembelahan mitosis, ya, dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Dari kedua pembelahan tersebut itu memiliki perbedaan, ya. Di antaranya, kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada seluruh sel dalam tubuh kita, tapi kalau meiosis itu terjadi pada sel gonad, ya, sel gonad pada tubuh kita. Perbedaan yang selanjutnya, kalau mitosis itu hanya mengalami satu tahapan saja, ya, di antaranya tahapan propase, metafase, anafase, ya, dan telofase, atau bisa disingkat sebagai promate. Nah, itu untuk pembelahan mitosis. Nah, sekarang untuk pembelahan meiosis, ya, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gonad saja, ya, sel gonad. Perbedaannya lagi, kalau meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan, ya. Nah, selanjutnya pada meiosis mengalami 2 tahapan, ya, meiosis pertama dan meiosis kedua, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu macam-macam dari pembelahan, sekarang kita masuk ke pembentukan sel kelamin. Pembentukan sel kelamin atau nama lainnya adalah, ada yang tahu? Gametogenesis. Ya, gametogenesis. Oke, pada pembelahan sel kelamin, baik itu sel kelamin untuk laki-laki dan sel kelamin untuk perempuan. Kalau pada sel kelamin laki-laki, pembentukan selnya dinamakan dengan spermatogenesis, ya, spermatogenesis. Dan yang untuk perempuan itu namanya oogenesis. Pada spermatogenesis dan oogenesis itu di dalamnya memiliki tahapan pembelahan. Di antaranya ada tahapan mitosis dan meiosis. Nah, sekarang adik-adik coba lihat gambarnya, ya. Di gambar, di sana kita bahas satu persatu dari spermatogenesis, ya. Oke. Spermatogenesis itu pembentukan sel kelamin jantan atau sperma, ya. Berawal dari apa? Boleh dilihat di gambar bahwa spermatogenesis itu berawal dari adanya spermatogonium, ya. Oke, selanjutnya spermatogonium itu memiliki jumlah kromosomnya 46, atau sering kita sebut sebagai pasangan dari diploid 2N. Nah, selanjutnya spermatogonium itu nanti akan mengalami proses mitosis, ya. Proses mitosis di sini yang tadinya memiliki 46, maka setelah mengalami pembelahan mitosis tetap jumlah kromosomnya itu 46, ya. Prosesnya dinamakan apa? Ya, prosesnya proses mitosis dan hasilnya adalah spermatosit primer, ya. Nah, selanjutnya spermatosit primer akan membelah lagi, ya. Pembelahannya dengan menggunakan pembelahan meiosis. Spermatosit primer, ya, dengan mengalami pembelahan meiosis itu membelah menjadi 2.
Yang tadinya kromosomnya 46 menjadi 23. Yang satu 23, yang satu lagi 23. Ya, namanya apa? Spermatosit sekunder. Ya. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder nanti dia akan membelah lagi secara meiosis 2. Ya, secara meiosis 2. Anaknya jadi berapa? Yang tadi 23, ya, dia akan membelah lagi 2. Ya, dia akan membelah lagi 2. Yang satu 2, yang satu lagi 2. Maka nanti hasil anaknya adalah spermatid. Ya, spermatidnya jumlahnya jadi berapa? Jadi 4. Ya, itu adalah proses pembentukan dari sperma atau sel kelamin jantan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pembentukan sel kelamin untuk perempuan atau yang dinamakan dengan ootid. Ya. Prosesnya seperti apa? Prosesnya dinamakan dengan Ada yang tahu teman-teman semuanya? Prosesnya dinamakan oogenesis. Ya, betul. Oogenesis sama prosesnya. Oogenesis mengalami 2 tahapan. Ya, yang pertama ada yang melalui mitosis dan yang kedua ada yang melalui meiosis. Yang mengalami mitosis berawal dari oogonium. Oogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis. Hasilnya apa? Oosit primer. Iya, betul, oosit primer. Nah, selanjutnya setelah itu oosit primer dia akan membelah lagi secara meiosis 1. Meiosis pertama dia akan menghasilkan oosit sekunder. Ya, anaknya berapa? 2 anaknya. Ya, selanjutnya yang oosit sekunder dia akan membelah. Dia akan membelah lagi. Jumlahnya 2 dan 2. Ya, namanya apa? Ootid. Tapi ootid yang masih hidup itu cuma 1 dan yang 3-nya itu badan polar. Ya, jadi sel telur yang ada dalam tubuh perempuan yang aktif, yang matang, ya, yang nanti siap dibuahi itu hanya 1, namanya ootid. Ya, atau sel telur. Nah, sekian pembahasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya.